الصيام وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam yang kelima yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak kita kembali bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih melimpahi kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama adalah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut di siang tadi kita telah dapat menyelesaikan saum kita. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pula telah dapat menghantarkan kita bersama untuk datang ke masjid ini. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu pula kita telah selesai bersama melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Hadirin yang berbahagia, di setiap awal kata permulaan kalam pasti umat Islam awali dengan hamdah. Karena kenapa? Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan janji Allah, di mana Allah menyatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, tetapi apabila kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah tarawih, tentunya tidak ada di antara kita para hamba Allah dan pengikut Rasul yang ingin diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau cinta dan sayang kepada kita, maka sebagai bukti cinta dan sayang kita kepada beliau, mari kita kembali berselawat buat baginda Rasul, paling kurang dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita ini akan disampaikan oleh Allah buat arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan bagi para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya sepanjang kita mau berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah beliau wariskan. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih undangan Allah yang berbahagia, tausiah kita pada malam hari ini kita ambil dari sebuah pertanyaan
yang diajukan oleh para sahabat kepada baginda Rasul 14 abad yang silam. Di mana para sahabat berkata, ya Rasulullah, akhbirni yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, kepada kami jalan, ya, yang akan menghantarkan kami ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, anta'budullah, sembahlah Allah, la tusriku bihi syai'an, janganlah engkau menyekutukan Dia dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'til zakat, tunaikan zakat. Wa tusilu rahimah, dan sambungkan tali silaturahmi. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, tentunya kalau kita saat ini berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang sama juga akan kita ucapkan kepada beliau. Karena kenapa? Karena orientasi kehidupan kita para hamba Allah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya adalah menuju surga, menuju kebahagiaan. Dan itu yang kita mohonkan kepada Allah. Dan kita tidak ingin bahwa kita di akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya, berilah kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik, dan jauhkan aku dari api neraka. Secara tidak langsung kita meminta agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Berdasarkan pesan tadi, yang pertama baginda Rasul mengingatkan kepada para sahabatnya termasuk kita, agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Yang la ilaha illallah ini pengertiannya yang pertama, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah, tidak ada yang kita mohoni pertolongan kecuali Allah, dan tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Nah, untuk jatuh cinta kepada Allah ini yang paling berat nih Bapak Ibu, ya. Kalau ke lawan jenis bisa kita lihat, kepada harta bisa tampak, ya. Kepada kekayaan, kepada pangkat dan jabatan bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus kita usahakan dan upayakan dengan sebaik-baiknya. Kalaulah sekiranya kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah, ingat, kita harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anta'budullah, kita harus betul-betul dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak lupa ini, maka tidak kurang dari paling kurang 17 kali sehari semalam kita ingatkan diri, ya. Kita ingatkan diri kita Bapak dan Ibu dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Cuman kadang-kadang di atas sajadah di masjid atau saat sholat kita ingat, tapi setelah itu sering kita lupa, sehingga kecemasan demi kecemasan datang menghantui kita. Kalau kita betul-betul menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah takut dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena yang paling tinggi dari kehidupan kita tentunya kematian Bapak dan Ibu. Ya Bu, apakah kita akan dapat bebas atau terhindar daripada kematian? Tidak. Kalau Allah menyatakan kita meninggal pada hari ini,
maka dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah tidak bisa dimajukan walaupun sesaat ataupun dimundurkan. Apa yang lebih tinggi daripada kematian? Tetapi kenapa kita menghadapi kehidupan keseharian, apapun bentuk aktivitas dan kegiatan kita, mulai kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pelajar, guru, pekerja, buruh, pengusaha, pedagang. Kenapa? Hal ini sebenarnya, kalau kita mau mengembalikan apa-apa yang kita baca di dalam melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah kita akan memiliki ketentraman jiwa, ketenangan batin. Karena kehidupan ini bagi kita manusia, bagi kita hamba Allah, kita hanya menjalani yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita diperintahkan, kata baginda Rasul, untuk hanya menyembah Allah, la tusriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan dia Allah dengan satu apapun. Tidak boleh menyekutukan. Dan hal ini sebenarnya bagi kita yang membaca doa iftitah Bapak dan Ibu, paling kurang 5 kali kita ingatkan kepada diri, yakni la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya Allah, dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya. Cuman kadang-kadang dalam pemahaman keilmuan kita tidak mau meningkatkan keilmuan kita. Yang dari awal misalnya dari SD kita hafal bacaan sholat Bapak dan Ibu, tetapi kadang-kadang hanya hafal saja. Kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam sholat. Maka untuk itu tidak salah baginda Rasulullah SAW kalau berpesan kepada kita bahwa bagi kita pengikut beliau ini, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya di lembaga pendidikan, apakah lembaga pendidikan formal ataupun non formal, tetapi meningkatkan pemahaman pengetahuan kita, terutama sekali di dalam ibadah sholat ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah salah satunya as-salatu mijratul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita orang-orang mukmin, berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kata baginda Rasul, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Kemudian kata baginda Rasul yang ketiga adalah wa tuqimus shalah. Dirikan sholat. Mendirikan sholat ini perlu ada usaha maksimal. Tidak hanya sekedar mengerjakan. Karena Rasul juga di pesan lain mengatakan bahwa sholat itu adalah ibaduddin, adalah tiangnya agama. Kalau tiang agama, kalau tiang suatu bangunan kita asal jadi mendirikannya, membuatnya, maka bangunan kita tidak akan pernah kokoh. Ini perlu sebagai introspeksi bagi diri kita masing-masing. Karena kenapa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekian lama kita mendirikan tiang agama kita, apakah sudah kokoh sekiranya agama itu di diri kita masing-masing? Apakah kita sudah betul-betul mendirikan sholat itu dengan sebaik-baiknya? Untuk barometernya adalah, yang pertama Allah menyatakan ukuran daripada sholat itu yang benar adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang salat itu akan mencegah pribadinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sebagai barometer ukuran bagi kita. Sudah sejauh itukah kemampuan salat yang kita laksanakan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau secara ruhiyah, baginda Rasulullah SAW mengatakan yang sudah disampaikan tadi, as-salatu mijratul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya kita orang-orang mukmin ini. Berdialog langsung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk melatih kesadaran kita dalam dialog langsung dengan Allah melalui salat ini, kita perlu memahami yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, al-ihsan ini diajarkan oleh Jibril kepada para sahabat melalui Rasulullah. Ya. Jibril bertanya tentang ihsan ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Maka Jibril menjawab, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah apabila engkau menyembah Allah, anggaplah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak dapat melihatnya dan tidak akan dapat untuk melihatnya, fa innahu yaraka. Sadarkan dirimu bahwa Allah melihat. Jadi intinya Bapak dan Ibu, dalam sholat itu perlu kesadaran diri. Kadang-kadang kan masih Bu, nanti KB tanpa nampak ngabe tanpa nanti KB sampai ke Jakarta. Ada yang sampai ke Malaysia, sampai ke Yaman. Tekad sebenarnya kan ini sunnah, di KB itu sunnah, boleh lepas, tapi kita ikat. Jadi bagaimana melatih kesadaran kita bahwa mulai dari takbiratul ihram hingga salam, kita sadar bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Bapak dan Ibu, ini kesempatan kita melatih diri kita dan generasi yang akan melanjutkan kita ini. Ya, karena sholat ini melatih kontrol diri yang paling bagus. Puasa. Karena puasa ini adalah melatih kontrol diri yang sangat bagus sekali. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, walaupun tidak ada yang melihat, maka kita tidak akan mau untuk membatalkan puasa. Karena yakin dengan ihsan tadi. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia di Masjid Al-Manar ini, apakah Allah melihat kita atau tidak? Sepakat kita Allah melihat Bu ya, Pak. Allah akan tetap melihat kita, karena Allah adalah Maha melihat. Kesadaran ini yang harus kita patrikan di dalam hati nurani, di dalam jiwa, simpan di kepala ini, sehingga senantiasa dia mengingatkan kita bahwa kita sholat walaupun kita tidak melihat Allah, namun Allah melihat kita. Ya memang awal-awal itu bantu orang berjalan di pematang licin Pak. Ya, kalau di tempat kami pematang sawah tinggi-tinggi. Ya. Kadang-kadang kalau berjalan di atas pematang licin Bapak dan Ibu, kadang-kadang jatuh kaki awak. Kalau lagi ke sawah di atas, murah miriknya kate. Tapi kalau ke sawah yang di bawah agak payah, diri. Tapi apakah awak berjalan menuju seberang sawah tadi wak kalau jatuh berhenti di situ? Tentu enggak, diangkat lagi. Begitu juga dalam pelatihan sholat. Jangan dituruian. Kadang-kadang kan terturuian, diikuti, enggak tahu sholatnya lah bara rakaat lain. Kalau terjadi yang serupa tuh, ada anak SMP, anak sekolah. Kalau terjadi lupa rakaat itu gimana caranya? Baca rohnya di sekolah. Dia dapat dia jangan dikurkan. Nama nanti ambil antara sampai yo 3, nama nanti ambil 3 ya, bagus. Jangan lupa, karena yang namanya syaitan laknatullah alaih memang main tai-tai awak untuk memuruakan awak ke dalam neraka. Karena semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam, dia sudah bersumpah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan kita anak cucu Adam ini kepada kelaknatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjadi kelupaan, ada ampe atau 3 ambil 6 3. Beko sasudah sabalun salam ana wa lakukan. Nah, sekolah sujud alhamdulillah. Sujud sahwi. Jadi ini salat. Jadi kalau salat ini kita mantapkan
maka kokohlah tiang agama kita, kokohlah keimanan dan kemantapan ketauhidan kita. Dia tidak akan pernah goyah. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang harus kita mantapkan di dalam diri pribadi kita dan wariskan kepada anak-anak kita. Jadi tidak salah kalau baginda Rasul memesankan kawa, suruh anakmu sholat kalau umur 7 tahun. Kira-kira Bu, boleh mau bertanya jawab Pak, nanti suruh sholat itu anak 7 tahun itu lah pandai sholat atau lun? Bu, anak anak 7 tahun disuruh sholat itu lah pandai atau lun? Pak? Alah, nah, betul Pak. Nan disuruh sholat itu lah pandai sholat Bu. Jadi awak maja anak sholat itu dari 0 sampai 7. Jadi 7 itu baru kan diajar, bak akan menyuruhnya. Kalau orang alim pandai jangan sekali-kali disuruh. Jadi ikut tanggung jawab dan kewajiban awak. Untuk ilustrasinya, pemikirannya, nan awak basi tungkin, kalau bahasa Mamboy basi tungkin. Nan basi tungkin melatih anak babaju ndak Bu? Yo, ya kan? Kenapa kok sholat yang merupakan kebutuhan rohani anak kita nggak mau bersitungkin? Apa salahnya? Sehingga nyala SMP disuruh sholat ndak namuahnya. Karena pelatihan awalnya ndak semparono. Kalau pelatihan awalnya sempurna, pengulangannya cukup, insya Allah dia akan menjadi kebutuhan. Sama juga baju. Jangan anak SMP suruh bantu baru lagi balik ini namuahnya Bu. Karena kenapa? Awak bau usaha maksimal untuk itu. Terutama sekali lalu makan baju. Tapi sholat awak masih perlu peningkatan. Pengulangannya lebih daripada 10.000 kali Bapak dan Ibu. Dan kiai lain bagi awak yang anak kau bukan jatah gratis tanpa perhitungan. Jangan-jangan anak, gara-gara anak kita akan dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam nerakanya Allah. Jadi mumpung masih ada kesempatan, dan alhamdulillah ini bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk memantapkan sholat anak-anak kita. Ada 2 buah, seketik Bu ya, Pak. Yang keempat. Yang keempat adalah waktu zakat, yakni tunaikan zakat. Ini dalam bahasa kita jangan beranggapan bahwa zakat itu kita bayarkan, tidak dibayarkan loh, tapi ditunaikan. Pemahamannya apa? Kalau dibayarkan pasti awak akan mengambil titih awak untuk membayar zakat itu. Itu agak baik. Tetapi kalau ditunaikan, pemahamannya adalah bahwa dengan kesadaran penuh kita mengeluarkan hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita. Hak orang lain. Karena di dalam setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apabila sampai satu nisab, maka dia ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Jadi dengan kesadaran seperti itu, maka kita dengan ringan untuk mengeluarkannya, dengan tenang hati memberikannya, karena dia bukan hak kita. Jadi insya Allah, dengan zakat ini sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan, membantu fakir miskin, membantu orang-orang terlantar, ini akan bisa, asalkan kita mau mengkoordinirnya dengan baik. Bisa melalui masjid kita, atau lembaga-lembaga yang ada, sehingga anak-anak kita yang terlantar bisa tetap melanjutkan pendidikan mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kata baginda Rasul, kalau ingin masuk surga, watusilu rahimah, sambungkan tali silaturahim. Cuman kadang-kadang dalam kehidupan keseharian kita sering mengucapkannya, kalau kita bertemu ada perkumpulan kita ucapkan silaturahmi. Kita robah menjadi silaturahim, karena menurut bahasa yang pernah saya dengar, kalau silaturahmi
yang disilatkan atau yang disambungkan itu adalah rasa sakit ibu-ibu yang ingin melahirkan. Kira-kira Bu, kalau itu yang wak bagi-bagi lain nama orang narimo, lain wak ke satu. Enggak. Tapi kalau silaturahim yang kita sambungkan adalah kasih sayang, insya Allah setiap pertemuan perkumpulan yang kita laksanakan akan mendatangkan kesatuan dan persatuan kehidupan kita demi kemaslahatan kehidupan kita manusia, demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, itulah 5 yang dipesankan oleh baginda Rasul kepada para sahabat kalau ingin meraih surga. Yang pertama, sembahlah Allah. Yang kedua, jangan sekutukan Allah. Yang ketiga, dirikan sholat. Yang keempat, tunaikan zakat. Yang kelima, senantiasa jaga tali silaturahim di antara kita sesama. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama saya yang menyampaikan. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, karena yang menyampaikan ini saya manusia biasa sama dengan Bapak dan Ibu, tidak luput daripada kesalahan dan kealpaan. Berkenaan dengan itu, kalau sekiranya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, atau salah ucap, salah sampai, maka saya mohon dengan kerendahan hati diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya dimaafkan ambo Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan kepada Allah ambo minta taubat astagfirullahaladzim. Namun sebaliknya Bapak dan Ibu, kalaulah sekiranya bana ambo sampaikan itu kebenaran yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan yang malam ini ambo menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.